Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairullah SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Tebo, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Bapak Ibu calon guru penggerak, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses percakapan atau dialog yang dapat dilakukan oleh guru atau orang tua siswa untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan mandiri. Dalam melaksanakan segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru atau orang tua. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini menggunakan prinsip bahwa membuat suatu kesalahan adalah bagian dari pembelajaran itu sendiri. Adanya pergeseran dari sebuah identitas yang kemungkinan gagal menjadi identitas yang sukses. Sedangkan validasi tindakan yang salah, prinsipnya adalah setiap sesuatu tindakan pasti untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Terus, adanya pergeseran dalam diri guru dari yang bersifat stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga ketika mengenali dan adanya pengakuan tentang kebutuhan murid, maka akan memperbaiki hubungan antara guru dan murid itu sendiri. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah untuk memunculkan motivasi dari dalam diri murid dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga murid akan mampu mengaitkan keyakinan yang akan dilakukan dengan tindakan yang salah yang sudah dilakukan. Pada kasus ini, saya akan mencoba melakukan tahapan segitiga restitusi terhadap Saja Sujiro yang telah melakukan perkelahian bersama temannya di sekolah. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Sarapan pakai apa? Nasi bungkus. Nasi bungkus. Ya. Apa lauknya? Ikan dan mie. Ikan dan mie. Berarti sekarang sudah kenyang ya? Ya. Nah, kira-kira Sajat tahu nggak kenapa Pak Guru panggil Sajat ke sini? Mungkin karena berkelahi bersama Walid. Nah, itu kemarin Bapak sekolah ini mendapat laporan dari wali kelasnya bahwa Sajat itu berkelahi dengan wali. Nah, sekarang kenapa bisa kelahi sama wali itu? Karena bermain bola. Bermain bola. Kan bermain bola itu kan kita bermain, kenapa harus kelahi? Karena dia mendorong saya. Oh, Alit itu mendorong kamu. Ya. Terus? Dan tangan saya sampai luka. Terus kamu terjatuh karena didorong, tanganmu luka. Ya. Terus kamu berkelahi sama Walid. Ya. Berkelahi, berarti kalau kamu kelahi, kamu merasa gimana? Marah. Marah Ya. sama dia gitu. Kira-kira kalau kita marah itu benar apa salah itu? Salah. Salah itu ya? Ya. Berarti kalau kita marah-marah itu adalah perbuatan yang salah. Nah, begini saja ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi semua manusia itu pernah berbuat salah. Termasuk Pak Guru juga dulu waktu SD itu pernah berbuat salah saja. Nah, tapi di sini Pak Guru tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Di sini kita berdua ini akan menyelesaikan masalah ini. Kira-kira setuju? Setuju. Oke. Kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan ini
agar tidak terulang lagi ke depannya. Ya. Ya, seperti itu ya. Setuju saja kita lakukan itu? Setuju, Pak. Oke, nih saja. Ya. Gimana ceritanya kamu kelahi? Kronologisnya kayak gimana? Kamu pukul, kamu apakan ya kemarin? Saya pukul di bagian pipi. Oh, dipukul bagian pipi. Pakai apa? Tangan. Pakai tangan. Ya. Tinjuan atau begini? Tempelengan? Begini. Oh, seperti itu. Nah, saya salut sama kamu ya. Jadi kamu bisa mengontrol diri, jadi mukulnya pakai tangan ya. Mungkin kamu bisa berbuat lebih buruk dari itu ya. Tapi hebatnya kamu bisa menahan itu agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Nah, itu patut kamu berbangga pada dirimu sendiri ya. Ya. Nah, itu luar biasa, saya salut. Jadi kamu hanya mukul dia pakai tangan. Nah, kamu tidak melakukan yang lebih dari itu. Contohnya misalnya kamu lempar pakai batu, kamu lempar pakai kayu misalnya ya. Ya. Tapi kamu hanya pakai Tangan. Seandainya kita lempar pakai batu, nah, mungkin kepalanya lebih berat, kepalanya bocor, macam-macam lah ya. Ya. Yang bisa terjadi sama dia. Nah, cuma sekarang saja ini kan kita sudah terjadi perkelahian. Kamu sudah menyadari ya Ya. bahwa perbuatan itu salah. Nah, sekarang coba kira-kira ke depan biar tidak terjadi lagi. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Bersabar. Terus apa lagi? Sama temanmu yang teman kamu kelahi itu kamu mau apain dia? Mukul. Kamu mau nggak kamu minta maaf sama dia? Mau. Yakin mau minta maaf? Ya. Ya, kita harus saling memaafkan. Saling apa lagi? Saling menyayangi. Menyayangi, menghormati sesuai dengan keyakinan kelas kita kan? Ya. Nah, ketika kamu kelahi berarti keyakinan kelas kita saling menghormati dan saling menyayangi itu sudah kamu hancurkan, sudah kamu langgar. Nah, seperti itu. Nah, biar ke depan agar kedepannya lebih baik lagi, berarti kamu akan lebih bersabar, terus saling menghormati, dan saling menyayangi dan menghargai sesama teman ya. Ya. Oke, terima kasih saja. Nah, sekarang ketika kamu keluar minta maaf sama temanmu. Nah, jadi besok-besok kita harus lebih bersabar lagi ya. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita tidak terjadi lagi hal yang seperti ini ya, hal yang sama seperti ini. Terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Halo, nama saya Sajat Sudiro, siswa dari SD Tebo kelas 6 SD. Saya dipanggil ke sini karena berkelahi bersama teman. Dan saya ditahani oleh kepala sekolah. Dan saya sangat senang diwawancarai yang sangat bagus dan tenang dan baik juga. Sehingga saya menyadari kesalahan saya. Saya akan berminta maaf, akan lebih menghargai dan menghormati teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kasus kedua ini, saya akan menangani seorang anak yang bernama Alifa yang marah-marah dan terjadi perkelahian dengan temannya karena dia tidak terima hasil pekerjaannya dicontek oleh salah seorang temannya. Berikut perbincangan saya dengan dia. Ayam. Oke, siap. Alifa tahu nggak kenapa Bapak Kepala Sekolah panggil Alifa ke sini? Mungkin gara-gara saya marahin teman yang nyontek. Iya, kemarin Bapak Kepala Sekolah mendapat laporan dari temannya. Kemarin Alifa itu kelahi. Kebetulan temannya yang kemarin teman kelahi itu sudah Bapak Kepala Sekolah panggil. Nah, sekarang itu Alifa yang Bapak Kepala Sekolah panggil ya. Nah, katanya Alifa itu marah-marah
sampai terjadi perkelahian dengan temannya itu ya. Nah, kenapa Alifa bisa marah-marah? Dia itu nyontek, saya ke bawah emosi. Nah, ke bawah emosi. Nah, dia nyontek, terus kamu ke bawah emosi. Kira-kira kalau kita emosi, kita marah itu perbuatan yang benar apa salah? Salah. Salah ya. Oke, begini Alifa ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Pasti kita pernah berbuat salah. Pak Guru juga dulu waktu masih kecil, maka sekarang itu pernah juga berbuat salah ya. Nah, tapi di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi di sini Bapak akan mencari solusi dari masalah ini agar tidak terjadi lagi yang seperti itu ya. Gimana Alifa? Setuju? Setuju. Oke, setuju. Yang ini coba ceritakan, ceritanya gimana kamu bisa marah-marah? Apa kamu pukul dia atau kamu hanya marah-marah saja? Marah-marah aja. Enggak sampai kamu dorong, enggak sampai kamu sumpah-sumpahin dia gitu, atau sampai kamu ngata-ngatain dia gitu? Enggak. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa melakukan itu. Dia nyontek. Nyontek sama Alifa. Ya. Nyontek sama Alifa. Terus dia nyontek, semuanya dicontek. Semuanya dicontek. Enggak, saya ada 1-2 yang dicontek. Nah, kamu pasti bangga dengan dirimu ya, karena kamu dicontekin berarti kamu pintar di kelas ya. Nah, seperti itu. Nah, cuman saya salut sama kamu hanya marah-marah saja, tidak sampai memukul kan, tidak sampai mendorong, atau tidak sampai terjadi perkelahian yang sangat sengit gitu kan. Enggak ya, cuma marah-marah begitu ya. Nah, sekarang Alifa kira-kira kedepannya akan seperti apa? Nggak mau marah-marah lagi deh. Nggak mau marah-marah. Terus temanmu yang nyontek itu kamu apain besok? Saya nasihati aja, saya kasih tahu caranya. Oh, berarti dinasehati terus dikasih tahu caranya ya, biar tidak nyontek lagi sama Alifa. Terus Alifa nanti kira-kira mau nggak minta maaf sama dia? Mau sih. Nah, kalau kita sama teman itu kita harus saling menghargai. Terus apa lagi? Itu saling menolong. Saling menolong, terus Menghormati. saling menghormati ya. Nah, seperti itu. Oke. Kalau begitu, kalau kita marah-marah berarti kesepakatan kita untuk saling menghargai, menghormati itu sudah kita langgar ya. Ya. Nah, sekarang mungkin besok tidak dilakukan seperti itu lagi ya. Oke, terima kasih Alifa atas waktunya. Sekarang boleh masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Mumtazah Zahra, siswa dari kelas 4 SDN Tebo. Saya dipanggil Pak ke sekolah karena saya memarahi teman saya yang menyontek pekerjaan saya. Saya sangat senang dengan cara Pak ke sekolah dalam mengalami saya. Caranya yang bagus. Pokoknya saya senang deh. Kedepannya saya akan tidak memarahi lagi teman saya yang menyontek saya, tapi saya akan memberitahu cara menjawabnya itu agar teman saya itu tidak menyontek lagi kepada saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.